Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di Bismillah. Selesai. Baik, Ibu absen dulu. Karena Rumidiarti, Nuraini, Muhammad Firman, Umayni Nurdistifa, Muhammad Ibnu. Baik, berangkat semua ya. Hari ini tidak ada yang tidak berangkat ya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teks anekdot. Dan minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita rakyat. Ada yang sudah tahu apa itu teks cerita rakyat? Iya apa enggak? Ya. Jadi teks cerita rakyat itu merupakan teks sejarah yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Poin pertama, pengertian. Teks hikayat itu memiliki beberapa karakteristik. Dan yang pertama, karakteristik yang pertama itu teks cerita rakyat ini disampaikan secara lisan. Disampaikan secara lisan itu yang pertama. Dan yang kedua, itu tidak jelas siapa penulisnya. Jadi penulis cerita rakyat atau siapapun penciptanya itu tidak dijelaskan dan tidak jelas siapa yang menciptakan pertama kalinya. Dan yang ketiga itu disampaikan secara turun-temurun. Dan yang keempat itu bersifat tradisional. Dan yang kelima itu bentuknya bervariasi. Dan yang keenam itu kaya akan nilai leluhur dari kelahiran itu tersendiri. Dan yang ketujuh itu bentuk twist dalam pengungkapannya. Baik, sudah jelas? Dan yang berikutnya ada nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung itu ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, dan nilai estetika. Baik, Ibu tulis ya. Ya, Ibu ulangi.
Nilai yang terkandung di dalam teks cerita rakyat itu ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukatif. Berikutnya ada struktur teks cerita rakyat. Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks cerita rakyat dengan menggunakan media yang sudah Ibu buat, yaitu di sini tertera ada tulisan orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Jadi Ibu akan menjelaskan orientasi ini merupakan perkenalan dalam teks sejarah atau teks cerita rakyat tersebut. Dan yang kedua ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini merupakan bagian yang berisi tentang rekaman sejarah yang terjadi dan berbentuk urutan kronologis. Dan yang ketiga ada reorientasi. Jadi reorientasi ini merupakan bagian yang berisi tentang amanat atau pesan dari pribadi seseorang penulis tentang sejarah yang diceritakan. Apa ada yang ditanyakan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Sudah paham semua? Ya, baik. Kalian catat apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti itu akan menjadi bekal untuk kalian dalam mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Jadi, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendapatkan gambar pertama, yaitu cerita dari Gunung Merapi, dan yang kedua, kelompok kedua mendapatkan cerita yang berjudul Timun Mas, dan untuk kelompok ketiga itu mendapatkan cerita rakyat yang berjudul tentang Malin Kundang. Sudah mengerti? Baik. Jadi, masing-masing kelompok itu berdiskusi untuk mencari macam-macam nilai moral, nilai yang terkandung di dalam teks cerita rakyat yang kalian dapatkan. Baik, bisa dimengerti ya? Lalu, setelah kalian berdiskusi tentang macam-macam dan menemukan apa saja nilai yang terkandung dalam teks tersebut, minggu depan Ibu akan menyuruh perwakilan dari masing-masing kelompok kalian untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Baik. Berhubung waktu mengajar Ibu sudah habis, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.